Ustaz, apa hukum percaya kepada mitos? Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita bahas pertanyaan. Pertama, Ibu Naila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berdoa untuk beberapa orang dengan sekali Al-Fatihah, bagaimana orang yang didoakan itu dapat doanya? Karena satu Fatihah dibagi-bagi. Oh, jadi bayangan Ibu ini Fatihah untuk ini, Fatihah untuk ini, Fatihah untuk ini. Lalu kemudian kalau baca sekali Fatihah, aduh kasihan sekali Pak Ustadz, berasnya sekilo dibagi 100 orang. Jadi cerita berdoa pakai Fatihah ini begini ceritanya Ibu. Dengar baik-baik. Ada satu orang terjebak di dalam gua. Hujan rintik-rintik, berlindung masuk ke dalam gua, nunggu hujan berhenti, tiba-tiba batu bergelinding dari atas. Gelinding, 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 tertutup. Berdoalah 3 orang yang di dalam tadi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bertawassul dengan kemuliaan baktiku kepada ayah dan emakku. Setiap hari aku bawa susu kambing ke rumah, istriku nangis belum makan, anakku menjerit belum makan, tapi susu kambing ku berikan kepada ayah emakku, sampai mereka bangun ku berikan susu kambing, sisanya baru. Kalau baktiku ini bisa mengabulkan doaku, bukakanlah pintu ini ya Allah, terbuka. Itu dalil boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Hadis Sahih Bukhari. Orang yang kedua, tawasul lagi. Karena batunya terbuka kecil. Ya Allah, aku punya pembantu. Pas mau gajian, gajinya nggak dibawa, nggak diambil. Aku bingung duitnya mau ku kemanakan. Akhirnya duitnya ku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak, bercucu cicit. Sekarang pembantu itu datang, ku panggil dia. Pembantu, ingat gajimu belum diambil? Lupa. Gajimu itu ku belikan kambing, tuh kambingnya. Ambil semuanya. Pembantuku itu mengambil kambing itu semuanya, habis. Kalau memang itu jadi amal soleh yang bisa mengabulkan doaku, bukakan pintu ini ya Allah. Terbuka. Tapi belum bisa lewat, masih buka sedikit. Yang ketiga bertawasul lagi. Ya Allah, maaf, aku hampir berzina dengan sepupuku. Aku jatuh cinta dengan dia. Begitu pas mau berzina, ingat aku kepada engkau, aku takut kepada engkau, tak jadi. Kalau memang ini bisa mengabulkan doaku, karena takut kepada engkau ini, bisa jadi tawasul doa, bukakan pintu gua ini Allah, terbuka. Nah, kita nggak punya 3-3 itu. Bakti kepada orang tua? Enggak. Sedekah kambing, boro-boro sekandang, Idul Adha aja payah betul. Tapi beli sepeda mudah. Berzina, apalagi? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka kita bertawasul dengan membaca Al-Fatihah. Itu ceritanya. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah ini aku mendoa kepada engkau. Jadi bukan Fatihahnya dibagi satu-satu, Fatihah untuk ini, Fatihah. Bertawasul dengan bacaan Al-Fatihah. Sebagus-bagusnya Al-Quran itu. Tapi kalau enggak dapat, ya paling enggak induknya. Ummul Quran, apa dia? Al-Fatihah, karena keutamaannya. Jadi begitu ceritanya Ibu Naila. Ya kalau dibaca banyak bagus, enggak bisa dibaca satu, ya bertawasul dengan baca Al-Fatihah. Doa Ibu Sri Mulyati. Ustadz, apa hukum percaya kepada mitos? Waktu meninggal anak Nabi Ibrahim namanya, umur 18 bulan, terjadi gerhana. Lalu orang-orang yang percaya mitos mengatakan, lihat tuh, matahari dan bulan bersedih. Terjadi gerhana gara-gara anak Nabi meninggal. Oh, Nabi marah. Nggak ada hubungan, mitos ini. Itu yang dikenal dengan TBC. TBC itu tahayul bid'ah cuerafat. Ejaan dulu TBC, tahayul bid'ah khurafat. Kalau nggak ada dalilnya, nggak usah dipercaya. Itu asatirul awalin, dongeng-dongeng, mitos saja. Kalau ada disebutkan ulama, ada disebutkan habaib, disebutkan kiai, dari kitab, dari hadis, amalkan. Kalau hanya pantang-pantang saja, mitos. Bisa syirik kita, bisa rusak akidah kita.
Kenapa? Karena ad-darun nafi', yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat Allah. Kalau sampai percaya kepada mitos, maka berarti ada kekuatan selain Allah. Bisa syirik, orang yang syirik tak diterima. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tak menerima orang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hati-hati jangan sampai syirik. 3. Pak Oji, Ustaz, apakah benar air di wajah bekas wudu tak boleh dilap, dikeringkan? Apa ada hadisnya juga? Tentang melap air bekas wudu tak ada hadis. Tapi pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ada. Paling tinggi makruh, enggak sampai haram. Kalau kita di Indonesia, sebaiknya jangan dilap. Habis wudu pakai sholat. Tapi saya waktu di Maroko, bulan Desember, Januari saya lap. Bulan Agustus, bulan Juli tidak saya lap. Saya biarkan basah-basah. Tapi bulan Desember, bulan Januari saya lap. Kenapa? Desember, Januari musim dingin. Kalau tidak dilap menggigil. Apalagi di asrama, tak ada pemanas. Saya tinggal di asrama. Panaskan di dapur pakai kompor listrik. Habis itu pakai wudhu langsung dilap. Kalau tidak dingin tak ampun. Orang Maroko enggak pakai air, tayamum. Desember, Januari orang Maroko pakai tayamum, pakai batu. Setiap masjid ada batu. Nah, jadi kalau di tempat kita iklim tropis, malah kita suka basah-basah. Nah, basah. Empat. Ustadz, bagaimana dengan mengusap tangan ke wajah setelah berdoa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi SAW kalau berdoa diangkat tangannya, falam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Dia tidak menurunkan tangannya sampai dia mengusap. Nabi kalau habis berdoa, dia tidak menurunkan tangannya sebelum dia mengusap. Diusapnya dulu ke wajahnya, baru turun. Betul Pak Ustaz, tapi hadisnya kan dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi karena jalurnya bukan satu, ada jalur lain, maka naik derajatnya menjadi hadisun hasan. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mengkaji kitab ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada sebelum ini namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Sahih Bukhari itu disyarahnya dalam kitab Fathul Bari bi syarhi Sahih Bukhari. Kata beliau dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis tentang mengusap wajah itu hadisun hasan. Lihat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Lihat syarahnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, Imam As-San'ani. Kenapa diusapkan ke wajah? Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hidup, maha dermawan, maha mulia. Nah, Allah innallaha yastahi. Allah Ta'ala malu melihat tangan sudah diangkat kosong. Maka sesungguhnya di setiap tangan itu ada turun barokah. Barokah itulah yang diusapkan ke muka. Nah, sudah saya kaji dalam kitab 37 masalah populer tentang mengusap tangan ke wajah. Terakhir Pak Ujang. Ustaz, saya pernah nazar jika punya anak, saya akan potong 1 ekor kambing. Alhamdulillah istri saya mengandung bayi kembar. Dan ketika sakit saya nazar kembali jika sampai sehat. Mana yang saya dahulukan? Bayar nazar dan akikah? Pak Ujang, kita beramal ini ada skala prioritas. Yang paling tinggi wajib. Di bawah wajib sunat muakkad. Di bawah sunat muakkad sunat. Di bawah sunat mubah. Nazar itu apa artinya? Merubah yang sunat jadi wajib. Motong kambing sedekah itu sunat. Ketika Bapak bernazar, maka berubah menjadi wajib. Maka sedekah motong kambing wajib. Maka mana yang Bapak dulukan? Kalau kurban,
Saya yakin Bapak orang Indonesia bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kurban itu hukumnya sunat muakkad. Yang mengatakan kurban itu wajib mazhab Hanafi. Maka kalau Bapak berkeyakinan mazhab Syafi'i kurban itu sunat muakkad, maka sunat muakkad di bawah, nazar di atas. Tapi kalau nazar Bapak dulu, kalau saya punya anak, saya bernazar akikah. Kalau gitu dulu bunyi nazar Pak Ujang. Kalau saya punya anak, saya bernazar akikah. Maka cukup potong sekali kambing, udah dapat dua-duanya. Nazarnya tertunaikan, akikahnya dapat. Tapi kalau nazar Bapak, kalau saya punya anak, saya potong kambing, tapi bukan akikah. Maka kalau gitu nazar dulu potong kambing, nanti ada duit lagi, baru Bapak akikah. Karena nazar hukumnya wajib, akikah hukumnya sunat muakkad. Demikian Pak Nazar, Pak Ujang. Mudah-mudahan bermanfaat.